Semangat guys, semangat. Makan kerupuk. Makan kerupuk. Minum. Hai. Makasih. 3 orang yang datang. Hai. Hai. Makasih. Padahal katanya kerupuk itu tinggi kolesterolnya loh. Kenapa Bunda suka ya? Terima kasih yang di layar 1 orang. Terima kasih. Bunda orangnya pintar guys. Tadi udah like, sudah ada yang like, ada yang nonton, Bunda matikan like-nya. Ya, tidak konsisten lah Bunda ini. Itu setengah jam. Enak kerupuk belum? Karena kerupuk itu mengandung kolesterol tinggi guys. Kayak bagaimana Bunda suka makan kerupuk sih? Hai. Padahal katanya itu mengandung kolesterol tinggi itu kerupuk. Halo, 2 mata yang memandang, terima kasih. Tadi udah live, tapi Bunda ulang lagi ya, gitulah. Nggak konsisten guys. Ampun, Santi kamu itu sebenarnya nggak konsisten. Lu nggak konsisten sih. Ampun. Ya udahlah. Mungkin begitulah kira-kira takdirnya. Yang dapat ya segitu. Gara-gara tadi, ampun, berapa kali ulang. Tidak konsisten. Udahlah. Live aja. Live saja deh. Pusing. Yang nonton 1. Makasih yang nonton.
Halo, hai. Terima kasih dua mata yang memandang. Sudah, sudah. Astagfirullah. Ini main chat ya teman-teman, ini lagi chat. Hai Sakira. Hai Sakira, terima kasih hadirnya. Tidak ada yang nonton live-nya Bunda, cuma satu orang. Makasih. Hadirnya jangan lupa ditunggu live-nya. Oh. Penontonnya tidak ada. Cuman aku doang. Iya, tidak ada yang nonton. Itulah. Hai, 3 orang. Alhamdulillah, ada 3 orang yang nonton. Hai, terima kasih 3 orang yang nonton. Ayo, jangan lupa ditunggu like-nya. Masya Allah, Bunda mau bersyukur ya teman-teman. Walaupun cuma 3 yang nonton, Alhamdulillah. Lagi chat-chat di grup. 4 orang yang nonton. Masya Allah, terima kasih. Udah nambah 1 orang lagi. Makasih. Makasih ya, udah nambah. Sakira, kamu di mana Sakira? Jangan lupa ditunggu like-nya. Ayo Sakira, komen-komen dong. Terima kasih ya 4 orang ya, betah-betah ya. Betah lihat Bunda yang lagi ini. Lagi galau. Oh gitu ya, oke. Astagfirullah. Hai, 3 orang yang mau ke bandara. Oh, oke. Hai, 3 orang yang memandang-memandang. Jangan lupa ditunggu like-nya. Udah like belum Sakira? Kamu udah like belum? Ayo di like Sakira. Yuk yang lagi nonton.
Bandung. Oh gitu. Ah ya, jangan lupa ditunggu like-nya. Udah, udah pasrah aja deh yang nonton. Mau like, mau nonton silakan deh. Iya, selamat sampai tujuan ya. Ayo yang nonton, yang mau like silakan. Hai. Ampun. Ampun. Kayaknya semua lah. Kayaknya semua laki deh. Masa sih? Aiman. Ini lagi itu lagi chat di grup. Biasa perbincangan perempuan-perempuan. Astagfirullah. Ay, sialan ini mama semua. Ngomongnya jorok. Iya, Bang Mandala, Bunda tahu yang nonton cuma satu orang. Astagfirullah. Kita ada grup WA itu. Ngomongnya ngomong urusan anu mama-mama. Astagfirullah. Iya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut silakan. Kan mau live di sana tuh. Bunda mah biasa-biasa aja tuh, santai mah. Capek, udah ulang berapa kali capek. Ya begitu-begitu aja dah. Iya ya. Astagfirullah. Aku keluar semua ini bahasanya mama-mama. Hai, yang baru bergabung terima kasih. Biasa. Yang masih perawan nggak boleh ya, yang masih perawan. Tunggu nikah dulu. Hai, makasih ya yang udah mampir 2 orang, terima kasih. Stop bu, kasihan yang jomblo.
Itu aja deh, setengah jam langsung mati ikan dah. Mending lihat ini YouTube ini berita. Apa satu orang. Sudahlah. Hai M Nur Rama. Hai. Terima kasih hadirnya M Nur Rama. Makasih ya. Makasih. Karena saya lihat apa tuh ya. Hai, terima kasih. Terima kasih. Beres polisi bahasa itu. Terima kasih 4 orang yang lagi menonton. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa ditunggu like-nya. Yang baru bergabung, terima kasih. Yang 4 mata yang memandang, terima kasih. Ditunggu like-nya.
100 orang. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-sub-subnya lagi, kita hitung dari per poin. Saya hitung itu sekitar 22 poin lah, tapi pertanyaannya sebenarnya ada 8 pertanyaan besar. Nah itu tentang sejarah Bapak pas kuliah, ketika menyukai KKN, kemudian menyukai skripsi seperti apa, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan. Tapi kalau logika saya karena sudah dikembalikan, ya mungkin artinya sudah selesai pemeriksaan selanjutnya. Jadi ya harapan kami agar segera mungkin dari pihak pendidik bisa memberikan keterangan lah mengenai hasil. Tapi kami tentunya menghormati dan kami jadi laporannya itu dugaan adanya penggunaan ijazah palsu. Jadi dugaan pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu. Itu yang objek laporan pengaduan mereka. Tentunya kalau dari awal kami sampaikan, kami tentunya siap jika kapanpun di tahap manapun di penyelidikan atau di penyidikan atau di persidangan nanti dibutuhkan dokumen atau keterangan apapun kami siap. Karena tidak ada yang ditutup bebas. Di sini kita semua mengungkapkan kebenaran apa adanya, jadi tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Jadi ya kita menunggu saja jika memang nanti dibutuhkan apapun ya kami siap. Pak Jokowi pun mengatakan yang sama. Dari awal konsisten. Jadi ya sudah tindakan yang diambil oleh Jokowi. Jadi saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan undangan klarifikasi didampingi oleh tim kuasa hukumnya Yakub Hasibuan dan juga rekan-rekan untuk memenuhi panggilan atau undangan klarifikasi dari penyidik Barreskrim Polri terkait dengan dugaan kasus tudingan ijazah palsu. Saudara, sebelum tentang pembuatan BAP sebagai saksi, ya. Jadi belum pro justisia, ini baru keterangan-keterangan mengklarifikasi misalnya apakah ini betul ijazah bapak, apakah betul ini adalah kopi dari ijazah yang bapak pegang dan seterusnya. Klarifikasi itu adalah pencocokan. Nah, nanti kalau sudah cocok semua, sudah masuk tahap penyidikan, baru dibuat berita acara pemeriksaan sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai apa sesuai dengan apa peran dia di dalam perkara yang sedang disidik oleh Polri. Oke, itu step by stepnya. Setelah itu, apakah nanti juga akan ada pemeriksaan terhadap sejumlah orang lagi atau seperti apa? Atau kemudian masuk ke penelitian dari atau pengujian dari laboratorium forensik atau seperti apa nanti step by stepnya, Pak Susto? Nah, ini sebenarnya sangat mudah ya membuktikannya. Pak Jokowi diperiksa di Barreskrim terkait dengan laporan daripada sejumlah orang yang melaporkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, karena palsu berarti ada pemalsuan. Ada yang membuat ijazah itu palsu, ada yang menggunakan. Nah, yang menggunakan bisa Pak Jokowi, yang membuat bisa pihak lain. Nah, itulah yang diklarifikasi. Nah, Pak Jokowi diminta tentunya membawa ijazah yang dia pegang. Nah, ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apakah tuduhan itu palsu, apakah tuduhan itu tidak palsu. Caranya berkali-kali saya katakan, saya dari kacamata penyidik netral, saya tidak memihak Pak Jokowi, tidak memihak para pelapor. Caranya gimana? Ya langsung saja ke UGM, kan? Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah itu. Berkali-kali saya katakan bahwa UGM itu adalah sebuah universitas lembaga pendidikan yang reputasinya sudah tidak diragukan lagi, internasional, ya. Nah, dia tinggal dicek rektoratnya ada, kemudian dekannya ada, dosen-dosen yang mengajar pada tahun 80-an sampai 85 masih ada yang hidup,
Selamat siang, Oh, sahabat Kompas.com. Kita kembali lagi. Saya Fabian Januari Squado. Sekarang saat ini sedang bersama seorang bapak yang lagi viral, ya Pak ya. Pak Mahmud Nurwindu, di mana nama bapak ini disebut-sebut oleh Bambang Tri ya Pak ya. Disebut berbohong gitu karena mengaku-ngaku teman sekelasnya Pak Jokowi ketika SMA. Gitu. Nah, Bambang Tri sendiri kan udah jadi tersangka ya Pak ya dengan kasus penyebaran berita asik. hoax itu. Nah, kalau menurut Pak Mahmud sendiri, tapi sebenarnya memang Bapak memang teman SMA-nya Pak Jokowi Pak. Betul. Nah, Jadi kita Hai. ke Terima kasih. waktu itu disebut SNPP. SNPP, SMP 40. SNPP itu singkatnya. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan Oke. 40. Kalau di stempel ijazah saya itu SNPP 40, huruf bawah itu SMA 6. Terima kasih ya udah hadir. Jangan lupa ditunggu like-nya. Kita masuk ke tahun 1970. Ah, Terus apa ini macet ya? Kok ada yang komen sih? 980. Kenapa 4 tahun? Kasih ya. Maka kita masuk ke Januari. Kalau nggak salah ingat, waktu itu Menteri Kebudayaan, Menteri PKK lah ya, dan Pak Daud Yusuf itu diundurkan setengah tahun. Sehingga kita lulus itu tahun 1980 bulan April Indonesia. Jadi kelihatan kok 4 tahun, tapi sebenarnya 3,5 tahun itu 3,5 tahun karena setengah tahunnya diundurkan semuanya waktu itu ya karena semua musuh itu keputusan Menteri PKK Pak Daud Yusuf. Nah, Bapak teman Pak Jokowi dari kelas 1, 2, 3 Ya, berarti. saya teman kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan di kelas 1 kita ini satu bangku. Oh, satu bangku sama apa sih? Nama Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, benar. Tapi kita tahu persis Pak Jokowi pernah sakit tipes, pernah pinjam jabatan ke rumahnya di Cemasikas lah. Oh, pinjam apa beliau sekarang sakit? Iya, Bang Mandala, Bunda tahu. Nggak usah dada-dada. Makasih tujuh mata yang lagi memandang. Ayo ditunggu like-like-nya. Kelas 1 apa Pak itu? Waktu itu ingat ya? Persis ya, kalau nggak salah sih satu itu berapa? 1,7. Iya, Bang Mandala. Berapa karena waktu kita masuk itu kan masih digabung dengan SMA 5 Oh iya. di 11 sampai 111. Ayolah, mana tuh komen-komen lah kalian. Yang Ya udahlah. 1 sampai 111 itu Jakarta. Yang penting ada yang nonton. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang 17 sampai 111 itu masuk. Jadi Indonesia SMA sekarang ini atau kalau dulu SMP 40, SMP 40. Itu diubah kenapa sih Pak? Saya nggak tahu persis itu. Ya. Oh, sekarang kita ya. Karena mungkin kita nyebut SMP 40 itu agak panjang atau ini sebenarnya kita emang juga dipersiapkan SMA 6 ya kita lebih gampangnya itu nyebutnya SMA 6. SMA 6. Jadi orang Solo satu ya tahu SMA 6 ya kita cuma nama anunya itu SMP 40 huruf ijazah ya huruf SMA 6. Dan kelas 2 dan kelas 3 Kelas 2 kelas 3 sekelas. Kan kelas 2 Pak Jokowi IPA kalau nggak salah. ya saya juga IPA. Oh, IPA oke. Berarti Pak Jokowi itu kita ini kalau nggak salah 2 IPA 3 Hai. saya nggak begitu ingat ya kalau Pak tapi mungkin bisa dipakai ke teman-teman. Makasih ya yang udah bersedia hadir. Jangan lupa ditunggu like-nya. Pak Jokowi yang pandai jadi ada di satu ya itu berturut-turut kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu Pak Jokowi Selalu ada di selalu nanti kita ini Pak 2, 3, 4, 5 lah nggak pernah Pak Jokowi itu tergeser waktu kalau dirinya zaman sekarang itu satu nggak pernah tergeser. Memang beliau tekun Pak atau gimana pun memang punya. Yang pintar nggak pernah dolan. Oh gitu. Kalau dolan pun saya ke tempat beliau. Kalau paling kita pergi pun kalian dulu sama Signet pergi bareng beliau itu paling nyari buku atau ngajak karya tulis kita udah itu aja. Nggak pernah dolan aneh-aneh.
persepsinya itu atau kepercayaan masyarakat itu kan cenderung fluktuatif, ya. Walaupun ada survei misalnya lembaga Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitasnya nggak mungkin. Bentar lo. Nggak benar. Taruh, kita bahas ya. Ini saya baru pulang istirahat untuk bisa ngurus anak sebenarnya, karena kan itu sakit, jadi masuk rumah sakit, jadi anak saya handle. Nah ini anak ini saya serahkan ke keponakan saya yang betul-betul terpadu. Nah sekarang Pak Taufik apa terpidana mengajukan lagi, tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sugeng CS akhirnya melaporkan ini ke Barreskrim Mabespori tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi Lihat trailing ya. Jadi kalau misalnya baru diproses, maksudnya dua-duanya diproses. dua-duanya diproses, Bagus kan? dua-duanya diproses, Biar adil. ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ternyata jauh lebih masih lebih cepat. Halo, terima kasih hadirnya. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan, masih teka-teki. Nah dari tim tersebut, mudah-mudahan Anda paham bahwa hampir pasti tuduhan Roy salah. Yang dia katakan ijazah palsu adalah sebuah dokumen yang seolah-olah adalah ijazah Jokowi yang tersebar di dunia internet. Iya, itu bukan Orang itu. yang upload dokumen tersebut sudah mengaku bahwa ijazah tersebut memang mungkin sekali bukan ijazah Jokowi asli. Ijazahnya Hari Mulyono. Roy tetap berkeras ijazah Jokowi palsu. Kita kan mungkin langsung menganggap, tidakkah sebaiknya Roy mengaku salah saja? Kenapa dia tidak jujur saja bilang ke publik dia salah menyangka? Kenapa dia tidak menarik saja tuduhannya? Ya mungkin saja dia harus menyatakan minta maaf kepada Jokowi, kepada publik, tapi itu tentu lebih baik daripada harus berurusan dengan hukum. Saya duga- Hai Nur Hayati, Nur Hayati. Hai. Saya rasa dia tetap yakin Jokowi memang tidak. Hai Nur Hayati, Nur Hayati. Terima kasih hadirnya. Terima kasih ya. Dia ciptakan sendiri dan dia mempercayainya. Jangan lupa ditunggu like dan subscribe-nya yang baru gabung. Jadi dia memang percaya bahwa Jokowi bohong dan dia akan mati-matian mempertahankan versi kebenarannya, bukan karena dia Tunggu like subscribe-nya. Terima kasih ya hadirnya Nur Hayati, Nur Hayati. Dan ah yang udah mampir-mampir di like-nya Bunda, terima kasih banyak. dia menangkap Jokowi memang bohong. Saya rasa Asik. Roy memang punya persoalan psikologis yang kompleks. Seperti saya katakan, Nur Hayati, Nur Hayati, salam kenal. Salam kenal lu ya. cara yang ringkas ya. Dalam tahap yang paling sederhana, cara berpikir Roy mengikuti apa yang disebut sebagai motivated reasoning atau bisa diterjemahkan menjadi penalaran yang bermotivasi. Dalam proses ini, seseorang secara tidak sadar memproses informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang dimiliki orang itu. Jadi, dia akan memilih mempercayai informasi yang sejalan dengan apa yang Makasih. Jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. informasi yang tidak sejalan. Dalam hal ini, Roy misalnya bisa saja sudah sangat membenci Jokowi. Alasan bisa macam-macam, tapi yang jelas dia membenci Jokowi. Karena dia benci, dia menjadi sangat percaya bahwa Jokowi penipu. Roy akan begitu saja mempercayai informasi yang mendukung keyakinannya bahwa Jokowi penipu dan menolak informasi sebaliknya. Ketika dia dihadapkan dengan bukti yang Makasih. Jokowi asli, otaknya langsung menolak bukti tersebut demi menjaga konsistensi dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Proses memilih-milih ini meliputi apa yang disebut sebagai confirmation bias. Jadi Roy hanya akan mempercayai bukti yang mengkonfirmasi keyakinannya. Kita semua sebenarnya memiliki tendensi ini. Anda misalnya bisa percaya begitu saja pada kabar jelek mengenai musuh Anda dan pada kabar baik mengenai orang yang dekat dengan Anda. Confirmation bias ini memang dimiliki setiap orang. Namun dalam kasus Roy, masalahnya dia sedemikian membenci Jokowi sampai-sampai
kasih hadirnya. Terima kasih hadirnya. Bunda itu sangat mengagumi ya Pak Jokowi ya teman-teman. Sangat mengagumi beliau. Hai Fitri Dwi Lestari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Fitri Dwi Lestari, terima kasih. Alias disonansi kognitif. Ini maksudnya kita semua akan merasakan ketidaknyamanan. Enggak tahu kalau orang lain dia enggak menyukai ya, tapi kalau Bunda itu mengagumi beliau. Kesel banget sih kalau orang sangat ini selalu apa sih itu kayak Roy Suryo apa semua itu apa sih maunya? Dia terlalu gimana ya? Terlalu udahlah, enggak usah bahas. Makasih ya Riri, apa itu namanya? Fitri Dwi Lestari, ditunggu like subscribe-nya teman-teman, ditunggu like-nya. Karena misalnya saja dulu sudah ikut terlibat dalam manipulasi ijazah Jokowi ketika Jokowi ikut pemilihan wali kota, gubernur, presiden. Bisa dibilang kognitif disonansi. Itu yang beredar di luar itu sebenarnya bukan ijazahnya Pak Jokowi, memang itu ijazahnya Hari Mulyono. Ini juga yang dialami oleh iparnya, tapi orang-orang menempelkan fotonya Pak Jokowi di situ. Ya biasa otak-otak licik itu. Jokowi misalnya menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi akan tetap dituduh memanipulasi ijazahnya. Jadi saya rasa memang sudah sangat benar bahwa kini kasus tuduhan ijazah ini disidangkan saja di pengadilan. Ya betul. Masalahnya ketidakpercayaan atau kebencian terhadap Jokowi ini sudah berlangsung. Sudah mendarah daging sih. Roy mengalami apa yang disebut sebagai obstinasi atau dogmatisme. Jadi keyakinan Roy tentang Jokowi adalah seorang pembohong sudah sampai level dogma. Seperti misalnya Roy percaya Tuhan itu ada. Ya. Kebenaran absolut. Dalam kasus seperti ini fakta dan logika kadang menjadi tidak relevan. Yang memperparah keadaan adalah motivasi personal Roy sebagai seorang tokoh selebritis. Orang seperti Roy butuh pengakuan. Dia memang ingin mencari perhatian publik. Karena itu dia mungkin merasa tidak boleh berubah-ubah sikap, harus konsisten. Karena itu pengakuan bahwa dia salah akan terasa sebagai hal yang mengurangi reputasi dirinya. Seseorang yang semula merasa populer akan mengalami kesulitan menerima penurunan status semacam itu. Tapi akibatnya dia Terima kasih. Yang ngintip di atas, apakah kalian orang yang sama atau Fatan, terima kasih ya Fatan. Bunda lupa, jangan lupa ditunggu like-nya. Sama Fitri yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya teman-teman. Pokoknya harus sabar dan semangat. Memandanglah ini YouTube ininya. Ya oke. Hai Anissa Fahira. Bunda aku kembali lagi. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Bunda Fahira, ayo di like dulu. Bantu Bunda dong. Ayo yang baru gabung, jangan lupa ditunggu like-nya teman-teman. Ditunggu like-nya guys. Ketika foto topless yang diduga sebagai Miss Indonesia artikel Sari Devi secara online, Roy mengklaim foto tersebut asli. Dari belakangnya terungkap bahwa itu adalah foto seorang waria dari Thailand. Terima kasih Anissa, ayo ditunggu like-nya. Ica aja Bunda. Iya Ica, terima kasih. Ayo ditunggu like-nya Ica. Ditunggu like-nya, ayo. Roy nampaknya lazim berada dalam realita yang diciptakan sendiri dan dipercayainya sendiri. Anissa kalau hadir di like-nya Bunda kok enggak pernah like-nya. Kemudian Roy Hai anak mata yang memandang, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya. Hai Bang 76, terima kasih hadirnya Bang 76. Bunda ada kakak Feni enggak, Bunda enggak tahu. Terima kasih Bang 76 udah hadir, terima kasih.
Makasih hadirnya Bang Tujanam. Anissa Bunda tidak tahu ya karena belum hadir itu, belum hadir. Ayo, ya yang lagi nonton jangan lupa ditunggu like subscribe. Udah ngantuk sih. Iya udah. Kemarin kamu udah live kemarin. Bunda aku udah subscribe dan like ya. Terima kasih. Makasih. Nggak tahu itu belum ada itu ke Cafe Ninya datang belum ada. Iya Bang Tujanam, terima kasih Bang Tujanam, terima kasih. Makasih ya udah hadir. Salam sukses, salam sehat. Dimurahkan rezekinya, lancar pekerjaannya. Makasih. Gula deh. Sepertinya harus makan gula-gula nih biar nggak ngantuk sih. Yang baru hadir terima kasih ya, yang baru hadir terima kasih. Lobek handphonenya guys, lobek. Terima kasih 4 orang yang lagi memantau, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like subscribe ya. Makasih ya yang masih stay nonton, makasih. Pokoknya like aja ya teman-teman. Kalau ada yang nonton alhamdulillah. Semangat. Waduh, apa itu? Keren itu ya. Hai 4 mata yang lagi memandang, terima kasih. Makasih. Makasih hadirnya. Kerang hijau ini apa? Iya kerang hijau ini nih. Iya kerang hijau ini. Enak ini.
terima kasih hadirnya. Ada mata yang lagi memandang. Terima kasih. Jangan lupa ditunggu like, subscribe-nya teman-teman. Terima kasih Pak. Enak ini kerang hijau ini enak. Kerang hijau. Siapa suka kerang hijau teman-teman? Kerang hijau ini enak ya. Pengen kerang hijau. Kerang hijau. Makasih ya yang udah hadir di live-nya Bunda. Thank you. Hai empat mata yang memandang, terima kasih. Makasih ya guys yang udah stay. Siapapun kalian itu yang udah stay, thank you. Makasih banyak. Oke, Timang. PDI Perjuangan satu-satunya partai yang secara formal itu berada di luar kekuasaan, itu pun perilakunya seperti partai koalisi di Indonesia. Partai kita itu terlalu bergantung pada Indonesia. Partai kita itu terlalu masih tinggi, meskipun lagi-lagi ya, Makasih. Lima mata yang memandang, thank you. yang tidak dirilis. Oke, kalau toh itu tidak dirilis, harusnya angka itu kan masuk ke orang-orang dalam pemerintahan. Artinya, kalau tidak dirilis justru itu angka yang sebenarnya tanpa ada tanda kutip intensi untuk kepentingan propaganda atau opini publik, tapi betul-betul angka yang Oh, terima kasih yang udah like ya teman-teman. Terima kasih yang udah like. Bunda kalau ada like lagi masuk, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bentar Bunda, pacar aku. Oh, maaf ya Bunda kalau nggak pernah like. Bentar Bunda, pacar aku. Ya oke. Terima kasih Anissa. Terima kasih, bye bye. memberikan political outlook depan para investor, para pelaku usaha, isinya 100% keluhan. Jadi menggerakkan instrumen government untuk kepentingan spending biar ekonomi bergerak. Kalau di pusat udah kena pengetatan ikan pinggang, di daerah juga demikian. Berat Sylvia. Dan kalau kita lihat sejak pelantikan kepala daerah bulan Makasih. Februari kemarin udah telah Siapapun yang like, thank you. Nah, PJ itu banyak yang belum melakukan semacam lelang awal, dan akibatnya ketika kepala daerah itu dilantik Februari 2025 kemarin, itu nggak ada sedikit sekali yang flying start. Ini saya kasih contoh ya, Kabupaten Bojonegoro. Makasih lima mata yang lagi memandang, terima kasih ya. Itu ada blok cepu. Tapi APBD yang keluar sejak kepala daerahnya dilantik beberapa bulan lalu itu kecil sekali, baru 1%. Karena PJ yang sebelumnya tidak melakukan lelang awal, jadi semuanya memulai dari nol. Nah, jadi kalau pusatnya seperti itu, daerahnya seperti itu, banyak. Masya Allah, anak orang yang lagi mantau, thank you. Dari para pengusaha itu, mereka orang lapangan semua. Makasih. Ada kiat-kiat khusus menyiasati perang tarif Amerika lewat jalur Singapura, lewat jalur Timur Leste. Itu ilmu lapangan semua itu nggak ada di bangku kelas. Oke. Intinya memang ada concern yang nyata ya dari kalangan pengusaha. Ditambah lagi, Mas Burhan, minggu ini marak sekali media itu membahas soal premanisme. Apakah itu juga menjadi keluhan? Karena oke, ada faktor eksternal, oke, ada faktor-faktor kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, tapi persoalan premanisme
thank you. Terakhir ya, kita melihat agak pindah ini ke daerah, meskipun ini daerah dengan populasi terbanyak di Indonesia, Jawa Barat. Nah, udah tahu kan arahnya kemana nih, Mas Burhan? Udah ngeliat juga video anak-anak pada ketakutan dibawa ke barat nih. Kita mau ngomongin Kak Deddy Mulyadi nih, Mas Burhan. KDM di tengah hiruk pikuk isu-isu nasional, kita lihat ada sosok kepala daerah yang menjadi sorotan. Luar biasa juga sorotannya, hampir seperti Pak Jokowi ya ketika waktu itu memimpin di Jakarta. Ini fenomena apa, Mas Burhan? Apakah memang ini adalah kebijakan-kebijakan populis yang memang ditunggu oleh masyarakat, atau ada makna tersendiri dari sosok KDM? Sebenarnya tidak seluruh yang diambil oleh KDM itu populis. Populis kan diambil dari kata populi, artinya rakyat. Biasanya populisme itu mengasumsikan pendekatan yang anti elit, pro rakyat. Tetapi beberapa kebijakan KDM itu kontroversial dan tidak seluruh masyarakat mendukungnya. Misalnya vasektomi kepada keluarga. Sebagai Halo, 5 mata yang lagi memandang, thank you. Kritik terutama dari kalangan ahli yang menganggap KDM melakukan pendisiplinan dengan menggunakan pendekatan biopower. Hai, Teteh Cynthia Handayani, assalamualaikum. Sudah keliling ini. Wah, Bunda tadi sama dengan kamu keliling dong. Dari para Sama ya kita keliling tadi ya. Makasih. itu kan dianggap melanggar hak asasi manusia meskipun Bunda udah subscribe belum ya Siti Han? Kementerian HAM yang membela. Bunda udah subscribe belum ya? Coba Bunda cek. Tapi poin saya tidak seluruh kebijakan yang diambil oleh Kita tadi sama-sama keliling. Assalamualaikum, semua permisi. Cynthia sedang membawa senyuman. Bunda Cynthia datang. Waduh, terima kasih. Bunda cek dulu ya. Bunda udah subscribe belum ya? dan masyarakat yang tidak tahu persoalan. Bunda cek. Oh kayaknya Bunda sudah subscribe. Ini sudah biru. Dan karenanya Wow, udah ini. Udah biru. Ah, dasar Santi tulalit. satu sisi tentang aspek deliberasinya. Bunda tulalit Mendengar stakeholder yang lain. Tetapi dia merasa itu satu kebijakan yang benar dan karena dia menang. Makasih ya. Oh iya bunga. Kita keliling sama ya tadi bunga ya. Kamu kok ganti nama lagi sih? Pantas. Mendapatkan semacam Tuh, kamu. jadi orang ini itu membangun Kamu ganti nama tuh. sejak lama sebenarnya. Bahkan sebelum dia maju sebagai gubernur, bayangin ya, Oh, udah. follower dia di Facebook 12 juta personalnya, ya. Di IG 3,5 juta. Udah subscribe. Mana itu di Udah. itu saya tidak tahu sih, tapi Bunda udah subscribe tuh. 8 juta. Yang artinya dia punya base kan, punya basis. Oh, kamu video short ya? Dengan gaya dia yang menjadikan dunia nyata sebagai ekstensi dari dunia maya. Jadi sama dia dibalik. Semua kehidupan real dia itu di dunia maya kan. Makanya media seringkali mendapat Ini nama asliku. Oh, nama asli kamu Cynthia. Oh. sosial platform dia. Terima kasih nih, terima kasih. 8 mata yang memandang. Jangan lupa ditunggu like subscribe-nya teman-teman. Masya Allah, Bunda mah bersyukur ya teman-teman. Pantasan kok bisa jadi biru gitu tuh. Nama asli kamu Cynthia Handayani tuh. Kita ketemu di mana ya itu hari ya? Terus Bunda subscribe ya. Lupa tuh ketemu di mana. Tapi kita tidak ketemu di Gareng gitu. Tadi Bunda juga singgah di live-nya Gareng. Oh, kamu ada di live-nya Bang Mandala ya? Bunda hadir juga di sana tuh. Lepas mungkin argumennya bisa dibantah sama KDM, tapi suara anak SMA itu cukup lumayan viral di media sosial dan itu dimungkinkan karena diupload sendiri sama KDM atau timnya di Makasih. Oh, Bang. Oh iya di Bang Hans ya. Oh iya. punya modal karena
Bunda berkeliling di live-nya orang, mereka nggak datang di saya tuh. Udahlah. Tadi ada berapa itu Bunda keliling? Ada 6 kalau nggak salah ya. Oh, yang datang itu baru Bang Mandala tuh. Yang lain nggak datang. Tapi nggak tahu kalau datang sembunyi-sembunyi ya. Kadang-kadang sih mereka support Bunda dari tidak langsung ya. Support dari belakang layar gitu. Aisyah Ida traveling and vlog. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Iya tadi ketemu di beberapa room Bunda. Oke, iya betul. Tadi Bunda ulang live-nya ya, Syaidah. Waalaikumsalam. Cynthia menyapa Syaidah Fatima. Tadi Bunda ulang live-nya itu tadi Cynthia Syaidah. Makasih ya. Kamu kok nggak pernah live sih Syaidah? Iya, mudah-mudahan sehat di sana ya. Sehat di tempat kamu. Iya, terima kasih sayang. Terima kasih Syaidah. Terima kasih. Syaidah, kamu udah di-subscribe sama Cynthia Handayani, ayo di-subscribe balik. Iya, ayo gencar lah kamu Cynthia biar dapat 1000 subscribe tuh. Syaidah, kamu masih ada Syaidah? Kamu udah di-subscribe sama Cynthia Handayani, di-subscribe balik ya. Terima kasih yang buat mata yang memandang, terima kasih. Tidak seluruhnya sama maksud saya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan latar belakang aktivismenya hanya di Mapala. Kalau KDM ini itu dia pendiri HMI Purwakarta dan jam terbangnya di dunia kemahasiswaan tinggi, dan dia relatif artikulatif ya dibanding Pak Jokowi dan berani tanda kutip berbeda pendapat, berdebat dengan lawan bicara. Jadi pernah ada pemberitaan di media lokal. Kamu udah keluar ya Syaidah? Rombongan guru mendemo DPRD, teman-temannya pada ogah untuk melayani para buruh, dia layani untuk berdebat masalah teknokratik. Dan setelah dia menjadi kepala daerah, Bunda itu suka nonton politik ya teman-teman. jadi ini kan agak berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau ditanya masalah teknokratik kan jawabannya simpel-simpel. Jangan tanya saya lah, tanya saya. Itu kan jawaban-jawaban pendek-pendek seorang Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kita dapati dari KDM, meskipun memang ada kelemahan KDM ya, karena dosis lokalnya kadang terlalu dominan, kan sering memakai bahasa Sunda, dan itu
Kang Garang. Sore Bunda, sama sore juga. Iya, tadi pagi udah masak, tadi pagi. Ditunggu like-nya deh Kang Gara. Ayo ditunggu like-nya. Makasih ya udah hadir, makasih. Yang saya dengar juga, KDM ini adalah sosok kepala daerah yang melejit. Approval ratingnya, entah apa itu survei, mungkin tidak dipublikasikan ya, tapi secara persentase ketertarikan publik oleh seorang pemimpin, baik itu di nasional, di level nasional maupun di level daerah, itu nama KDM paling tinggi. Dan katanya di bawah Pak Prabowo lah kalau secara approval itu kepuasan publik ini melihat sosok pemimpin di Indonesia saat ini. Itu potensi buat 2029 Mas Bram. Memang pertama kita bisa Hai, selamat tayang Nanda. Iya Bunda. menandingi popularitas Oh ke sawah, oke, terima kasih. Lah ke sawah kok nonton YouTube. Lagi ke sawah ya, semangat. karena dibicarakan bukan hanya Ditunggu like-nya deh Kang Gara. juga menembus batas di luar tanah Pasundan ya. Dan itu lagi-lagi kekuatan media dan media sosial ya. Media kan nggak mungkin membahas seorang KDM kalau yang nonton sedikit. Kita bahas sekarang karena memang banyak juga kan yang mengikuti seorang KDM. Nah pertanyaannya adalah seberapa penting popularitas itu terutama untuk 2029. Dan kalau ditanya, saya juga mendapatkan informasi kredibel dari salah satu lembaga survei yang saya percaya. Ya, selain lembaga saya tentu saja, yang menempatkan posisi dia di nomor 3. Ya, di nomor 3 Setelah Pak Prabowo masih satu. katanya setelah Prabowo dan Anies. Oke. Dan menurut saya untuk seorang kepala daerah Ya. itu dan beberapa bulannya itu luar Terima biasa. kasih. Meskipun kita tidak tahu ya apakah hasilnya akan divalidasi oleh lembaga-lembaga survei yang lain. Kalau saya punya datanya, pasti saya akan rilis. Tapi saya belum punya datanya, Sylvia. Tetapi lembaga yang melakukan itu lembaga yang saya percaya kredibilitasnya Tapi tidak dirilis ya. tidak dirilis. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau dikaitkan sama 2029, apakah popularitas atau demam KDM ini itulah apakah hype sesaat? Betul. Kalau hype sesaat, ya menurut saya bisa layu sebelum berkembang, sebelum perang elektoral dimulai 2029 nanti. Tapi kalau lambat, dia bisa memberi semacam terobosan di tengah semacam Hai Sakira. Wow, udah banyak aja ya Bu. Tadi aku duluan, sekarang udah banyak nonton live Ibu. Iya, terima kasih Sakira. dia menjadi semacam Makasih ya Sakira. dari elit-elit politik lama. Kamu ngomong begitu udah pada keluar tuh. Sangat dimulai karena dia bagian dari Partai Gerindra, di mana kita tahu ya, Gerindra pendiri utamanya, veto playernya, ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pengarah, semua ketua dipegang oleh satu orang namanya Prabowo Subianto yang notabene bosnya seorang KDM. Jadi ketika dia menjadi alternatif di luar dari yang ada sekarang, di situ masalah mulai muncul. Dan lagi-lagi Kan belum tentu bersaing Mas Burhan. bisa Bisa menjadi bersaing. pendamping, bisa juga bersanding. Tetapi lagi-lagi ini memang masih sangat spekulatif, ya. Bisa bersaing, bisa bersanding. Tapi saat yang sama jangan lupa juga ketika dia diposisikan sebagai orang nomor 2, di situ godaan mulai datang dan ujian loyalitas seorang KDM akan diperlihatkan. Godaan yang saya maksud adalah karena partai politik kita lemah lembaganya dan untuk urusan elektoral mereka sangat tergantung oleh faktor elektabilitas. Jangankan Makasih ya yang masih bersedia. bela partai yang tidak terafiliasi partai pun asal populer, asal elektabilitas tinggi, itu
kasih. kebayang Makasih ya. Jangan lupa ditunggu like-nya. partai seperti Nasdem yang dianggap sangat loyal kepada Pak Jokowi, loyal sama Pak Jokowi dan mendapatkan banyak sekali kompensasi spoiler power ya. Ketika loyal mendukung Pak Jokowi, dua partai ini mendukung Pak Jokowi sejak 2014, bahkan sebelum PDI Perjuangan resmi mengumumkan Pak Jokowi. Jadi saking dekatnya. Tapi ketika menjelang pemilu 2024, untuk kepentingan subjektif partainya masing-masing, berani mereka berbeda pendapat bahkan 2 tahun sebelum Pilpres 2024, terutama Nasdem mendukung Mas Anies yang kita tahu itu tidak satu hati dengan Pak Jokowi, berani. Artinya Nasdem punya pertimbangan mengapa Anies yang dicapreskan, yaitu sebagai vote gainer buat Nasdem, dan berhasil. Suara Nasdem meningkat, memang tidak besar, tetapi kalau tidak mengusung Anies, itu Nasdem kehilangan pangsa pasar, terutama di Indonesia bagian barat, karena Nasdem sudah kehilangan terutama basis dukungan di Indonesia bagian timur. Jadi ikut pergi dia Anies dengan dicapreskan sebagai capres oleh Nasdem 2029. Mungkin kalau hari ini kita membacanya, ya mungkin ketidakberanian itu terbaca dari banyak elit partai karena mereka memikirkan untuk mendapatkan kompensasi kan, entah sebagai Halo. kader di kementerian, kader partai tadi menjadi menteri atau menjadi Bilang ngantuk ya. posisi-posisi publik yang lain. Tetapi 2 tahun atau setahun sebelum pemilu 2029, mereka akan berpikir hidup mati buat partainya. Di sini yang namanya koalisi permanen, itu omong kosong. Koalisi permanen itu hanya indah di atas kertas, tapi faktanya kalau kita flashback Indonesia pasca reformasi, itu mustahil ada koalisi permanen. Satu, karena sistem kepartian kita lemah ya. Dua, karena suara pileg, suara partai itu ditentukan oleh personality. Tiga, tidak ada ideologi yang tegas antara partai, jadi diferensiasi lemah, dan akibatnya perilaku elit partai itu ditentukan oleh insentif dan disinsentif, dan itu tidak ada kata dalam kamus politik namanya koalisi permanen dalam konteks Indonesia. Oke, nah ini topik yang terakhir nih, Mas Bram. Kan beberapa hari ini kita juga mendengar bahwa PSI akan membuka pencalonan untuk ketua umum baru, ya kan? Akan segera mencari ketua umum baru. Dan ternyata salah satu kandidat utamanya adalah Pak Jokowi. Ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Makanya sudah mulai muncul komen nih, apakah nanti tukar guling atau jadi nanti Pak Jokowi versus Kaisang atau bagaimana? Kans untuk PSI dipimpin oleh Pak Jokowi itu seberapa besar, Mas Bram? Jadi begini, memang Hai, belum ada yang memandang. Terima kasih. kita lihat PSI di bawah Mas Kaisang, dengan segala hormat saya kepada beliau, memang berat untuk bisa lolos 4% parliamentary threshold. Simple. Zaman Pak Jokowi menjadi presiden sekalipun PSI gagal melampaui magic number 4%. Apalagi sekarang Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Yang kedua, bagaimanapun Mas Kaisang bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi punya rekam jejak elektoral yang sukses, dari Solo naik ke Jakarta, kemudian naik ke tingkat nasional. Mas Kaisang belum pernah ya, bertarung bahkan pada tingkat sebagai calon ketua RT aja belum pernah. jadi saya kasihan kalau Mas kemarin ya Mas Kaisang dibebani tanggung jawab sebesar itu untuk meloloskan PSI. Jadi kalau kemudian muncul nama Pak Jokowi sebagai calon ketua umum di bursa pemilihan orang nomor 1 di PSI, secara asumtif kans buat PSI untuk lolos PT kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum itu lebih besar. Karena meskipun Pak Jokowi bukan lagi sebagai ketua umum, alasan saya simpel, Pak Jokowi itu udah punya loyalis, terutama di wilayah Ini apa ya, saya? Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung,
saya live dulu ya teman-teman. Dan yang kedua mungkin 2029. Karena kita tahu kan Udah mau jam 4 mau sholat dulu. Makasih ya. Assalamualaikum. isu ini